Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min tariqil jahiliyah ila tariqil islamiyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah salat Isya, salat Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Tiada untayan kata yang terindah di malam hari ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka mengikuti kewajiban kita, yakni sholat Isya dan sholat Qiyamul Ramadan yang dilaksanakan secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, rukuk dan sujud kita dan seluruh ibadah kita benar-benar mendapatkan ma'unah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwa sungguhnya Ramadan telah sering berjumpa dengan kita. Ramadan telah sering bertemu dengan kita. Perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini hampir setiap tahun, hampir setiap setahun sekali berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita hitung perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini hampir sama dengan jumlah usia kita. Kalau usia kita sekarang misalnya 40 tahun, berarti sudah pernah 40 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau usia kita sekarang misalnya 50 atau 60 tahun, berarti kita sudah pernah berjumpa dengan Ramadan 50 atau 60 kali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perjumpaan yang setiap tahun ini berjumpa dengan kita Ramadan, tapi sudahkah diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hamba Allah yang terbaik itu adalah hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman saja tidak beramal soleh sulit untuk masuk surga, atau sebaliknya orang yang beramal soleh saja tidak dilandasi dengan iman juga sulit masuk surga. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ada seorang yang ahli ibadah, ada seorang yang kaya raya, dan seorang kebetulan ini statusnya janda yang sangat cantik. Dia adalah orang yang kaya, hampir setiap tahun dia naik haji. Karena dia adalah orang yang kaya, hampir setiap saat dia menunaikan ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah. Dan dia juga orang yang ahli ibadah. Hampir setiap saat sholat waktu 5 waktu itu dia datang ke masjid dengan berjamaah. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah perbincangan para ibu-ibu wanita itu, mereka menganggap bahwa si wanita yang ahli ibadah, si wanita janda yang cantik dan kaya ini, mereka anggap itulah orang yang bakal masuk surga karena dia rajin ibadah, karena dia beberapa kali menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun di tengah perbincangan itu, Bapak Ibu sekalian, lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para yang membicarakan tadi itu ditegur. Tidak benar ucapan kamu, si perempuan itu bukan ahli surga, si perempuan itu adalah ahli neraka, kata Rasulullah. Loh kok bisa ya Rasulullah? Bukankah dia orang yang ahli ibadah? Bukankah dia orang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh? Betul, itu ibadah dia, hanya kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
namun ibadah dia kepada sesama manusia tidak dia tunaikan. Akhirnya diajaklah ibu-ibu perempuan itu datang ke rumahnya orang yang janda yang cantik tadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di rumah si janda tadi, karena dia kaya, rumahnya sangat besar dan sangat luas. Di dalam rumahnya banyak fasilitas yang sangat lengkap. Ada kolam renangnya, ada fitnessnya dan lain sebagainya. Pendek kata, rumah si janda orang kaya ini rumahnya hampir mirip dengan hotel berbintang 5. Tapi kenapa yang menyebabkan si perempuan ini masuk neraka, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ditunjukkanlah kepada Rasulullah mereka itu. Coba lihat depan rumah si kaya tadi itu, banyak orang-orang yang miskin dibiarkan saja sama si janda tadi. Di kanan kiri rumah banyak anak yatim yang tidak bisa makan, dia biarkan sama si janda tadi. Di belakang rumahnya si janda banyak rumah orang miskin yang gedek reot ketika hujan kebanjiran, dibiarkan sama si janda tadi. Janda seperti ini, kata Rasulullah, tidak pantas masuk surga, pantasnya masuk neraka, meskipun dia adalah orang yang ahli ibadah. Nah, para hadirin jamaah sholat qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hadis yang sangat singkat ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu amanu kepada Allah secara vertikal, wa amilus sholihah, dan kepada sesama manusia secara horizontal. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di dalam konsep Islam ada kewajiban sesama manusia yang disebut dengan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Kewajibannya adalah zakat, sementara infak dan sedekahnya adalah hukumnya sunnah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anfiqu, berzakatlah kamu, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan berzakatlah kamu dari apa yang aku keluarkan dari perut bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam terminologi persepsi Islam ada 7 jenis zakat di dalam Islam. Kalau zaman Rasulullah ada 6 jenis zakat mal dalam konsep Rasulullah. Yang pertama adalah zakatnya emas dan perak. Yang kedua adalah zakatnya pertanian, zakatnya perdagangan, zakatnya peternakan, kemudian zakat rikas, dan yang keenam adalah zakat ma'dan atau barang tambang. Namun dalam perkembangan fikih kontemporer menjadi tambah satu lagi, yaitu yang disebut dengan zakat profesi dan saham obligasi. Para hadirin jamaah sholat isya dan sholat qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak cukup waktu kalau kita terangkan semuanya dalam forum seperti ini. Namun minimal 2 hal para hadirin yang perlu kita tekankan. Yang pertama adalah zakat profesi atau zakat penghasilan dari seseorang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadikan landasan zakat profesi ini adalah Al-Baqarah 267 tadi. Hai orang-orang yang beriman, berzakatlah kamu dari hasil usaha kamu yang baik. Apapun hasil usaha yang dilaksanakan dengan baik, profesi yang dilakukan dengan baik, dengan halal dan thayyibat, maka tentunya manakala melebihi nisab, melebihi 85 gram emas, maka dia wajib menunaikan zakatnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya ada orang yang bekerja apapun pekerjaannya. Contoh misalnya seorang yang pekerjaannya sebagai insinyur, misalnya sebagai dokter, sebagai karyawan bank, karyawan perusahaan, pabrik, yang penghasilannya di atas nisab setiap bulan, setiap tahun, maka dia wajib membayar zakat. Boleh dibayar setiap bulan sekali, boleh dibayar 1 tahun sekali. Nah, bagaimana cara menghitungnya para hadirin? Minimal 85 gram emas. Kalau emas harganya pada sebelum puasa ini 700.000 misalnya, berarti 700.000 kali 85 gram, yaitu kurang lebih sekitar 59 juta
atau anggaplah 60 juta rupiah. Artinya apa? Kalau ada orang yang bekerja, apapun pekerjaannya, yang menghasilkan dalam 1 tahun itu lebih dari 60 juta, maka dia sudah wajib membayar zakat. Atau dengan secara sederhana dipercepat zakatnya. Kalau dalam 1 tahun ada 60 juta, 1 tahun dibagi 12, berarti 60 juta dibagi 12 kurang lebih sekitar 4,9 juta. Jadi kalau ada orang yang bekerja, apapun pekerjaannya, profesinya, yang penghasilannya 1 bulan minimal 4,9 juta, maka dia wajib menunaikan zakat. Sekali lagi, 4,9 ini bukan hanya gaji, tapi penghasilan yang ia terima, take home pay yang ia terima. Terkadang mohon maaf, ada orang yang gajinya nggak sampai 4,9, tapi ada tunjangan jabatan, ada uang lembur, ada uang makan, transportasi dan lain sebagainya. Yang itu semuanya diakumulasi, manakala melebihi 4,9 juta dengan estimasi harga emas 700, maka dia sudah wajib menunaikan zakatnya yang disebut dengan zakat profesi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita menjadikan sebuah kesadaran dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki ada hak-hak 2,5%, yaitu haknya fakir miskin yang meminta-minta maupun fakir miskin yang tidak meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Adz-Dzariyat ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta yang kita peroleh ada sebagian hak fakir miskin yang meminta-minta, door to door, atau fakir miskin yang menjaga kehormatannya, tidak mau meminta-minta alias di rumah saja. Nah, para hadirin jamaah sholat qiyam Ramadan dan sholat isya yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita hitung penghasilan kita masing-masing di rumah, atau setelah tanggal 1 atau tanggal muda misalnya, ketika kita menerima hasil itu, mari kita hitung kembali. Kalau sudah di atas nisab, di atas 4,9 juta, maka dia wajib menunaikan zakat 2,5% dari harta yang ia miliki. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bekerja di dalam 1 bulan penghasilannya 5 juta rupiah misalnya, maka di situ 5 juta dikalikan 2,5%, kurang lebih 125.000 rupiah. Bayarannya 5 juta, dibayarnya zakat 1 selawe, susuke jakeh. Nah, inilah harta yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manakala ada orang yang pekerjaannya setiap hari penghasilannya tidak nyampe 4,9 juta, maka dia tidak wajib membayar zakat alias dianjurkan sedekah, agar dengan sedekah itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah nilai syukurnya akan menambah rezeki di kemudian hari. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita adalah zakat yang kedua, yaitu zakatnya emas dan perak. Zakatnya emas dan perak itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak dizakatkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar kepada mereka wahai Muhammad akan siksa yang sangat pedih. Para hadirin jamaah sholat qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua ini adalah zakatnya emas dan perak. Sekali lagi, emas dan perak. Emas yang wajib dizakati adalah emas yang lebih dari 20 dinar, sementara perak yang wajib dizakati adalah perak yang lebih dari 200 dirham. Kalau ada orang yang punya emas yang disimpan ya, karena ayatnya adalah walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, bukan memakai ayatnya, menyimpan. Coba dilihat At-Taubah 34 tadi. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yang emas dan peraknya itu melebihi nisab. Kalau emas 20 dinar,
20 dinar saya katakan tadi 85 gram emas. Kalau perak kurang lebih 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih sekitar 595 gram perak. Nah, ini lebih banyak karena perak ini lebih murah dibanding dengan harga emas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang punya emas yang disimpan bukan dipakai, apakah itu perhiasan, apakah itu lantakan ataukah antam yang disimpan melebihi 85 gram emas yang disimpan dan melebihi setahun, maka orang yang memiliki emas wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dengan catatan emas ini emas yang disimpan. Sementara kalau ada orang yang punya emas, gelang, kalung, binggel yang ia pakai setiap hari, berapapun beratnya emas tadi itu yang dipakai, tidak ada zakatnya meskipun melebihi nisab. Karena Al-Quran at-Taubah tadi bunyinya walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan, sekali lagi yang menyimpan, bukan memakai emas dan perak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau panjenengan punya emas yang sekiranya dipakai meskipun melebihi nisab, tidak wajib bayar zakat. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang punya emas ya, emasnya itu melebihi nisab, misalnya beratnya 1 kilo misalnya, karena orang kaya ya, beratnya 1 kilo, ada gelang, ada kalung, ada binggel, ada cincin, banyak sekali. Kalau ditimbang semuanya lebih dari 1 kilo. Namun ketika dia pakai cuman setengah kilo secara bergantian, emasnya itu. Nah, bagaimana cara membayar zakatnya? Yang dibayar zakatnya adalah setengah kilonya. Karena setengah kilonya dipakai, maka tidak wajib bayar zakat. Sementara sisanya perhiasan yang setengah kilo tadi tidak dipakai alias disimpan, dipakai secara bergantian, maka zakatnya adalah setengah kilo kali 2,5%. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau perak minimal 595 gram perak. Nah, kalau ada orang yang punya perak yang disimpan bukan dipakai, yang melebihi 595 gram perak lebih dari 1 tahun, maka dia wajib menunaikan zakatnya sama 2,5%. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu pula bahwa pada zaman Rasulullah SAW, ketika melakukan transaksi jual beli, Rasulullah tidak menggunakan rupiah, tidak menggunakan ringgit, tidak menggunakan dolar dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika jual beli adalah menggunakan emas dan perak pada saat itu. Sehingga orang yang punya harta, punya uang rupiah yang dipakai sebagai transaksi jual beli di Indonesia ini, yang disimpan di bank atau disimpan di tempat-tempat selain bank, yang melebihi nisab, tadi berapa nisabnya? Kurang lebih sekitar 60 juta, lebih 1 tahun, melewati batas 1 tahun, maka uang yang disimpan di atas 60 juta tadi itu wajib dizakati, manakala disimpan di bank atau disimpan di brankas melebihi 1 tahun. Ini bagian daripada emas dan perak, karena zaman Rasulullah SAW dulu melakukan transaksi jual beli itu tidak menggunakan rupiah, ya, tidak menggunakan ringgit, tidak menggunakan dolar, akan tapi menggunakan emas dan perak. Sehingga kesimpulannya, orang yang punya uang senilai nisab, senilai tadi itu 60 juta ya, rupiah yang disimpan di bank lebih dari 1 tahun, maka dia sudah wajib bayar zakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya 2 hal ini yang menjadikan problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun manakala ada yang kurang paham, nanti bisa dikonsultasikan di kami, ada nomor teleponnya di Takmir. Intinya 2 hal itu menjadikan sebuah motivasi kita, ya. Apapun ibadah yang kita lakukan para hadirin, sejauh apapun ibadah, kekhusyuk apapun ibadah yang kita lakukan, manakala ibadah secara sosial tidak dilakukan, nol, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan beramal soleh, dan mudah-mudahan diri kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menyelesaikan puasa tahun ini hingga paripurna dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.